What's up Urban People, kembali lagi bersama gue BJ, gue dari DJI Consumer Product Specialist. Dan hari ini kita ngebahas mengenai DJI Osmo Pocket 3 dan akan saya bandingkan side by side dengan Pocket 2. Apa aja bedanya dan performanya kayak gimana, kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, yang pertama yang paling signifikan adalah form factor atau bentuknya. Pocket 3 sekarang sudah menggunakan bentuk yang lebih besar. Karena apa? Karena terus terang itu sensornya memang udah lebih gede ya. Sensornya itu 1 inch dan juga sekarang pakai rotatable screen 2 inch. Yang mana akan lebih enak buat kita untuk navigasi, ganti-ganti menu, ganti-ganti parameter, itu jauh lebih enak. Maka otomatis bodinya akan lebih gede, gimbalnya lebih gede, dan yang saya suka adalah di bagian belakangnya itu sudah ada kayak grip karet gitu. Di tangan saya akan lebih nyaman karena terus terang tangan saya gede ya. Jadi kamera segini tuh pas. Masih pocketable, maksudnya masih bisa dikantongin, dan juga ini come in handy banget untuk ngevlog kayak gini. Jadi saya sukanya yang pertama adalah form factornya. Nah, di video resolusinya itu bisa di 4K 60 fps, masih sama Pocket 2 sebelumnya, dan ini nge-shoot saya di 4K 30 karena buat vlog ya. Dan 4K 120-nya itu juga disupport, tapi teman-teman harus pindah ke mode slow-mo dulu. Ini bener-bener enak banget sih ngubah-ngubah. Tadi saya bilang ngubah-ngubah settingannya, ngubah-ngubah parameternya itu gampang banget karena layarnya yang besar. Untuk screen di rotate ini ada maksudnya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bisa bikin menjadi vertical mode itu akan lebih mudah untuk kita nggak usah crop lagi ya. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ketika screen di rotate itu ada pilihannya untuk mati otomatis atau tetap continue. Kalau kita continue maka hasilnya akan menjadi crop vertikal di 3K. Dan ini tadi karena 30 fps jadinya ya frame rate-nya di 30 tapi bisa maksimum di 60 fps. Nah, sayangnya untuk slow-mo di 4K 120 tadi itu tidak bisa di mode portrait. Jadi teman-teman kalau ngambil slow-mo nanti bisa harus crop sendiri. Dari 4K 120 itu di crop 4K-nya menjadi portrait sendiri. Nah, ngomongin sensor lebih gede itu efeknya di mana? Nah, efeknya pertama adalah dynamic range-nya lebih tinggi. Ya, dynamic range itu fungsinya apa? Nah, seperti ini. Contohnya kita lagi di lokasi, ini cahaya matahari dari sana ya, itu cukup terang. Dan kalau kita begini biasanya tuh ada backlighting. Jadi bagian muka saya akan tidak ke expose, sedangkan di belakang tuh terlalu putih. Tapi ini bisa di retain sama kamera seperti ini. Ini ke area yang gelap ya. Kita seperti ini lagi, kita lihat. Nah, ya, cahayanya akan di retain dengan baik. Jadi highlight sama shadow-nya itu di retain dengan baik. Itu. Kalau di low light kita lihat ini adalah contoh low light-nya Pocket 3 di waktu malam. Oke, kita lagi sama teman-teman komunitas drone di Bekasi. Nah, ini kita lagi ngetes low light. Yang ini pakai Pocket 2, yang ini pakai Pocket 3. Kita lihat bedanya. Ajib ya? Waduh. Kita masuk. Nah, ini dari luar, kita masuk ke dalam. Nah, seperti ini dynamic range-nya. Ini di dalam ruangan, ini cukup low light ya, tapi ada cahaya juga. Kita bisa lihat di area belakang sini juga kelihatan banget ya, cahayanya beda. Ini nggak pakai mode low light padahal untuk Pocket 3-nya. Nah, untuk spek kameranya yaitu di 1 inch sensor dengan f2.0 dan juga ini focal lengthnya setara 20 mm. Jadi 24 ke bawah milimeter itu terus terang akan semakin lebar. Jadi ini posisi saya dengan kamera itu sekitar 40 sampai 50 sentian ya. Ini saya masih mendapatkan wide field of view ini sekitar 100 derajat ya. Tapi beda sama action cam ya. Kalau action cam itu kan rata-rata di 130-an ke atas, kayak Action 4 itu di 155. Tapi kalau ini itu di 100. Tapi kalau teman-teman pengen lebih wide lagi, itu bisa tambahin namanya wide angle lens yang dapat di paketan combo saja. Dengan wide angle lens teman-teman akan mendapatkan angle yang lebih luas yaitu 108 derajat. Dan kita akan coba di sini ya. Ingat ya, ini sekitar segini, ini pakai standarnya, belum pakai wide angle lens. Kita pasang wide angle lensnya. Nah, ya, dia nambah sedikit ya, nambah 8 derajat. Ya, kalau saya lepas segitu, ya kita bisa lihat di sebelah mana ya? Sebelah sini, ya sebelah sini tuh ada warna biru tuh tas. Kalau saya pasangin ini, tuh, ya kelihatan ya bedanya ya.
Jadi wide angle lens nambah dari 100 derajat ke 108 derajat. Oke, tadi seperti yang saya sudah jelasin, kalau dia sudah punya mic ada 3 ya, jadi ada kanan kiri dan juga belakang, dan itu fungsinya bisa stereo juga, tergantung kita mau directional seperti apa, mau front, back, atau all. Nah sekarang saya merekam menggunakan DJI Mic 2 yang ada di dada saya, maka area sini tuh lebih terisolasi, padahal ini lumayan berisik ya. Kalau nggak percaya, ini saya matiin ya. Pocket 3 adalah ketika sedang lagi merekam begini, kita matiin, dia langsung switching ke mic yang ada di bawahannya. Ya, mic yang 3 tadi. Ketika saya nyalain lagi, di sini kalian bisa bedain ya. Nah, ketika sudah saya nyalain, saya terkoneksi lagi, maka mic suara input audionya dari dada saya sini, dari mic 2-nya. Gimana? Beda banget ya. Ngomongin soal baterai ya, baterainya ini sudah ada 1300 mAh di sini. Jadi on spec itu bisa 160-an menit untuk rekaman di 1080 dengan 24 frame per second. Untuk yang creator combo akan mendapatkan battery pack atau battery handle seperti ini yang fungsinya bisa sebagai tuntukan tripod juga, dan ini ada baterainya, dan konon ini bisa menambahkan baterai sekitar 60%. Pasti ini kalau pasang sampai klik ya. Nah, dari sini ngecas ke sini bisa dilihat ya, di bawah 95%, ininya 62, dan dia akan charging. Untuk ngecas sangat-sangat cepat, dia hanya membutuhkan 18 menit untuk 80% dan fullnya 32 menit. Oke, sekarang saya ngerekam dengan Active Track yang baru, Active Track 6.0 di Pocket 3. Jadi Pocket 3 ini bisa ngerekam Active Track-nya itu di frame rate yang tinggi, yaitu 60 fps. Sementara yang sebelah sini, itu Pocket 2 masih 30 fps. Dia tidak sanggup ke 60 fps. Seperti yang kita lihat, ini bisa gerak. Nah, di bagian sini tadi sempat lost ya di Pocket yang kedua. Padahal gerakan saya biasa aja. Ini masih pelan ya. Nah, di sini bisa dilihat trackingnya lost lagi untuk Pocket 2, sementara Pocket 3 di sini masih aman. Mungkin pengaruh cahaya juga dari belakang, saya nggak tahu. Tapi saya kalau ke sini, oke, dia sudah tidak bisa ngedeteksi lagi ya. Jadi perbedaannya yang signifikan adalah di situ. Jadi ada fitur menarik juga yang namanya webcam mode. Jadi teman-teman bisa jadiin ini kamera Pocket 3 untuk webcam. Nah, bedanya di mana nih? Bedanya dia angle-nya tentunya lebih lebar dari webcam biasa, untuk low light-nya juga bagus, dan bisa tracking. Caranya gimana? Teman-teman tinggal ambil dudukan tripodnya yang kecil ya, tripod handle, kita pasang, dan kalau bisa ada tripod juga supaya dia tidak jatuh, dan colok Type-C-nya ke laptop. Setelah dicolok, langsung aja kita tinggal buka zoom salah satunya, dan kita langsung bisa milih mau pakai kamera bawaan laptop atau dari pocketnya. Kalau kita double tap di bagian layarnya, di muka kita, dia bisa ngikutin ke kiri dan ke kanan. Itu oke banget. Ya, untuk produk showcase mode-nya juga bisa tuh. Jadi kayak gini kita bisa bokeh ya. Itu bener-bener come in handy. Jadi satu kamera bisa ngelakuin banyak hal. Saya rasa ini worth it banget untuk dibeli. Oke, yang ini adalah fungsi gimbal ya. Jadi basically ini gimbal bisa naik turun, bisa kiri ke kanan, ya, dan juga bisa recenter. Kalau kita klik 2 kali dia akan recenter. Nah, kalau kita klik 3 kali dia akan menghadap ke belakang ya, atau selfie mode. Kita klik 3 kali lagi ngadep ke depan. Tapi fungsi gimbal ini bisa menjadi zoom. Jadi kalau kita tap di kanan sini itu berubah. Jadi kalau kita majuin itu zoom. Untuk 4K zoomnya sampai 2 kali. Kalau untuk 2,7K itu zoomnya bisa 3 kali ya. Untuk 1080 itu zoomnya bisa sampai 4 kali. Nah, gunakan juga memory card yang sudah disupport ya. Kalau saya menggunakan SanDisk Extreme aja udah cukup. Jadi tidak perlu SanDisk Extreme Pro sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau juga boleh. Jangan menggunakan brand lain. Kenapa? Karena beberapa kali ada yang tidak kompatibel. Kalau saya menggunakan SanDisk Extreme yang belinya sudah pasti ori, ada di eraspace.com. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
performa dari Pocket 3. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk beli ya, saya rasa sih video ini sudah menjelaskan bahwa ini layak banget untuk dibeli. Untuk teman-teman yang pengen beli, belinya di mana? Ini tersedia di DJI Official Store yang ada di beberapa mall ya, di Jakarta, ada di Tangerang, ada juga di Surabaya, di Medan, dan baru buka nanti ada di Makassar. Untuk Urban Republic akan menyusul juga, dan juga Erafone dan iBox. Untuk teman-teman yang mau beli online, ada juga di Tokopedia Official Store, ada di Shopee, ada juga di Blibli. Nah, teman-teman yang pengen tahu harganya, ada dua macam paket penjualan. Yang pertama adalah standar combo dengan harga 8,2 juta. Teman-teman akan mendapatkan kamera, ada juga dudukan tripodnya, dan juga kabel, dan juga tidak lupa ada yang namanya casing yang hard case gitu ya. Tapi kalau untuk yang paket creator combo di harga 10,5 juta, teman-teman akan mendapatkan lebih, yaitu dapat battery pack atau battery handle, ada juga yang kita sebut tripod mini, dan yang paling keren adalah kita dapetin DJI Mic 2-nya. Ini dapat satu. Dan DJI Mic 2 ini sebenarnya bisa connect ke dua piece ya, transmitter. Nanti kalau udah dijual terpisah akan bisa dibeli juga. Dan ini sudah ada built-in receiver-nya. Buat teman-teman, dukung terus Urban Republic Indonesia. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa membuat video-video keren seperti review Pocket 3 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya PJ dari DJI Consumer Product Specialist Urban Republic. Bye-bye.